Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu konstruksi bangunan, ada suatu elemen yang sangat penting, yakni sebuah konstruksi kolom. Kolom ada dua jenis, ada kolom struktur dan kolom praktis. Kali ini kita akan membahas perbedaan besi kolom struktur dan juga besi kolom praktis, dan bagaimana cara pasangnya. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Dalam sebuah konstruksi bangunan, baik itu rumah tinggal, gedung, dan lain-lain, ada sebuah komponen yang sangat penting, yakni sebuah komponen konstruksi kolom. Dalam bangunan tersebut, ada dua jenis kolom yang biasa dipakai, yakni kolom struktur dan juga kolom praktis. Adapun fungsi dari kolom struktur, yakni menerima beban aksial. Dalam kata lain, beban dari atas ke bawah yang nanti diteruskan pada sebuah pondasi. Jadi kolom struktur ini mendapat beban dari balok, balok mendapat beban dari dak lantai beton, dan juga beban dinding. Bisa dikatakan seluruh beban dari konstruksi bangunan, baik itu rumah tinggal ataupun gedung, nanti diterima kolom dan diteruskan pada sebuah pondasi. Selain kolom struktur, ada juga yakni kolom praktis. Adapun untuk fungsi kolom praktis ini yakni untuk memperkuat penyekat ruangan. Penyekat ruangan bisa kita gunakan dinding bata. Jadi bisa dikatakan kolom praktis ini berfungsi untuk memperkuat dinding bata agar tidak retak ataupun bahkan roboh apabila dimensi atau luasan dari dinding bata ini sangat besar. Untuk luasan dinding bata ini biasa saya gunakan ukuran 12 meter persegi. Tidak boleh lebih dari 12 meter persegi. Kalau lebih maka kita wajib memberi kolom praktis ataupun balok pengikat seperti ini. Untuk bentuk kolom struktur ini beragam. Ada yang persegi, ada yang bulat, dan juga ada yang persegi panjang. Untuk dimensi minimal kolom struktur buat gedung, ini biasanya 30 kali 30 cm. Ada juga 40 kali 40, ada 50 kali 50, dan seterusnya. Namun saya pernah membuat kolom struktur model pipih, namun untuk rumah tinggal. Ada kolom pipih model I, model L, dan juga model T. Biasanya saya pakai rumah tinggal 2 lantai atau 3 lantai. Untuk kolom pipih, ini tebelnya setebal dinding bata, yakni 10 cm. Namun dengan lebar beragam juga, tergantung kebutuhan dari beban bangunan tersebut. Ada yang lebarnya 30, ada yang 40 cm, ada 50, dan seterusnya. Untuk jarak antar kolom struktur ini juga beragam. Ada yang 4 meter, 5 meter, 6 meter, dan seterusnya, tergantung dari desain arsitek. Untuk besi kolom struktur, ini minimal menggunakan tulangan utama diameter 13 ulir dengan jumlah minimal 6 biji. Sedangkan untuk kolom ini saya gunakan diameter 13 ulir dengan jumlah 10 biji. Untuk tulangan utama, ini wajib masuk pada pondasi pelkap seperti ini.
Ini bisa teman-teman saksikan. Ini besi utama, tulangan utama, jumlahnya 10 totalnya, pakai diameter 13 ulir dan masuk pada pondasi bell cap dan ada kaitnya seperti ini. Ini wajib dan harus ada kaitnya. Dan kaitnya diikat pada besi bell cap bagian bawah. Untuk sengkang, ini biasa kita gunakan besi 8 polos. Untuk area tumpuan saya gunakan jarak yakni 10 sentian. Sedangkan area lapangan saya biasa gunakan jarak 15 sentian. Ini ada tekukan kait untuk sengkang. Dan ini kolom pipih yang biasa saya gunakan untuk rumah tinggal. Ini kolom pipih model L seperti ini. Ini begelnya, bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 begel namun dibentuk model L. Untuk tulangan utama, ini sama, saya gunakan besi 13 ulir dengan jumlah total yakni 10 biji. Ini besi utama harus masuk pada pondasi bell cap dan ada kaitnya. Untuk sengkangnya nanti saya gunakan besi 8 polos jarak 10 cm untuk area tumpuan dan lapangan jarak 15 sentian. Ini kait untuk besi utama. Sedangkan yang ini juga sama, ini kolom pipih dengan bentuk atau model T. Seperti ini ada 2 sengkang atau begel, namun kita bentuk huruf T seperti ini. Ini untuk tulangan utamanya juga saya gunakan besi 13 ulir dengan jumlah yakni 10 biji. Ini ketebalan betonnya nanti 10 cm dengan lebar 45 cm. Yang model T dan tadi yang model L juga sama. Ini untuk sengkang bagian tumpuan ini jaraknya 10 cm dengan besi yakni 8 polos. Sedangkan area lapangan dengan jarak 15 cm dengan besi 8 polos. Dan ini untuk kolom utama ada kaitnya semua dan masuk pada pondasi bell cap. Kita ikat pada besi bagian bawah bell cap. Wajib kolom utama besinya masuk pada bell cap. Sedangkan untuk kolom praktis, ini memiliki dimensi yang kecil. Jadi dimensinya tak lebih dari tebal bata. Katakanlah kita pakai tebal bata 10 cm, maka kolom praktis ini ukurannya 10 kali 10 cm. Kolomnya tidak nongol dari dinding bata. Adapun untuk pembesian kolom praktis, untuk sengkang atau begel, ini kita gunakan besi 6 polos. Dengan tebal bata 10 cm, maka untuk begel ini kita buat ukuran 8 kali 8 cm. Nantinya kolom praktis ini rata dengan dinding bata waktu dicor. Dan seperti ini kolom praktis yang sudah kita rakit. Untuk besi utama kita gunakan besi 10 polos. Seperti ini. Ada juga yang biasa pakai dengan besi utamanya pakai 8. Ini besi utama saya pakai 10, untuk sengkang atau begel pakai 6. Besi 6 dengan jarak sengkang atau begel yakni 20 sentian. Untuk pemasangan besi kolom praktis ini berbeda dengan besi kolom struktur. Untuk kolom praktis ini yang di lantai 1 ini hanya masuk pada sleeve. Pada besi sleeve, tidak masuk pada besi pondasi. Lain halnya dengan kolom struktur seperti ini. Ini kolom struktur di lantai 1 ini wajib masuk pada pondasi untuk besi utamanya. Ini juga kolom struktur masuk pada pondasi. Untuk kolom praktis tidak perlu, hanya masuk pada sleeve seperti ini. Ini untuk begel kolom praktis kita gunakan besi 6 mili, sedangkan tulangan utamanya kita pakai besi 10 mili dan ada kaitnya di bagian bawah.
besi utamanya kita gunakan 4 biji. Yang ini saya buat stek, jadi tidak kita buat panjang sampai ke atas. Sedangkan untuk kolom praktis yang di lantai 2, 3, dan seterusnya, ini kita tanam besinya pada balok beton. Sebelum proses pengecoran, stek besi kolom praktis ini harus tertanam duluan. Dengan jumlah tulangan utama yakni 4, kita gunakan besi 10. Setelah pengecoran dan kita mau pasang dinding bata, kolom praktis ini harus kita setel lagi dengan stek yang ada di bawah. Ini kolom yang sudah kita rangkai tadi, kita sambung dengan stek kolom praktis yang ada di dak. Ini besinya kita gunakan besi 10 polos, jumlah 4 besi utama. Sengkangnya kita gunakan besi 6 polos dengan jarak sengkang yakni 20 cm. Ini pertemuan dinding kita beri kolom praktis. Ini area kamar mandi, jadi bentuknya kecil-kecil seperti ini. Tiap pertemuan dinding kita beri kolom praktis. Demikian perbedaan besi antara kolom struktur dan juga kolom praktis. Tak lupa bagaimana cara pasang kolom struktur dan juga pasang kolom praktis. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.